Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan video tentang infeksi maternal pada HIV dan HPV. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi dan dengan dosen pengampu Nurse Fadania Yaumul Sifa. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir. Saya Joinda. Saya Juhra. Saya Marniati. Jenis-jenis infeksi maternal terdiri dari 2. Yang pertama HIV, yang kedua HPV. Infeksi maternal disebabkan oleh berbagai virus dan bakteri yang menginfeksi, baik secara endogen maupun eksogen, atau dari luar maupun dari dalam. HPV adalah jenis virus yang cukup lazim. Jenis yang berbeda dapat menyebabkan kutil atau pertumbuhan sel yang tidak normal atau displasia dalam atau di sekitar leher rahim atau dubur yang dapat menyebabkan kanker leher rahim atau dubur. Etiologi HPV. Infeksi HPV dapat terjadi saat berhubungan seksual pertama, biasanya pada masa awal, remaja, dan dewasa. Prevalensi tertinggi sekitar 20% ditemukan pada wanita usia kurang dari 25 tahun. Pada wanita usia 25-50 tahun dan masih aktif berhubungan seksual berisiko terkena kanker serviks sekitar 5-10%. Meskipun fakta memperlihatkan terjadi pengurangan risiko infeksi HPV sering bertambahnya usia, namun sebaliknya risiko infeksi menetap atau parasitim malah meningkat. Faktor risiko pada penyakit HPV ada beberapa macam, yaitu yang pertama lemahnya imun, kemudian merokok, yang ketiga usia, yang keempat sejarah seksual. Patofisiologi pada penyakit HPV. Patofisiologi human papilloma virus dimulai dari infeksi virus ke dalam mukosa atau keratinosit basal epidermis akibat adanya defek pada kulit atau permukaan mukosa. Kemudian tipe HPV yang paling banyak diidentifikasi adalah 16 sampai 18 dan 31. Komplikasi HPV. Infeksi HPV, virus ini hanya menginfeksi sel-sel lapisan dalam yang tidak berdiferensiasi pada kulit atau selaput lendir yang disebut sel epitel basal. Kemudian pada siklus sel normal, epitel basal terbagi asimetris untuk memperbarui lapisan basal, katun, dan epitel mukosa. Kemudian fitur virus partikel HPV memiliki struktur isohedra yang tidak berselubung dengan diameter 50-60 mm. Komplikasi infeksi HPV dapat menyebabkan berbagai gangguan organ yang terganggu. Manifestasi klinis dari infeksi. Gejala yang muncul dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan atas berupa lesi di lidah, tonsil, pelatum, kemudian laring, dan hidung. Infeksi ini juga dapat meningkatkan risiko penularan dan infeksi menular seksual seperti gonorea dan klamidia. Definisi HIV. HIV menurut Sylvia, HIV merupakan sejenis virus yang menyerang daya tahan tubuh manusia. Virus ini menyerang daya tahan tubuh manusia sehingga sistem kekebalan dapat menurun tajam bahkan tidak berfungsi sama sekali. Etiologi HIV. AIDS disebabkan oleh HIV, yaitu suatu retrovirus pada manusia yang termaksud dalam keluarga lentivirus. Secara genetik, HIV-1 dan HIV-2. Keduanya merupakan virus yang menginfeksi sel TCD4. Patofisiologis HIV. Menurut Widianto dan Triwibowo 2013, HIV dapat membelah diri dengan cepat
dan kadar virus dalam darah berkembang cepat. Dalam satu hari, HIV dapat membelah diri, menghasilkan virus baru sejumlah sekitar 10 miliar. Proses terjadinya defisit nutrisi pada HIV AIDS, pasien akan mengalami 4 fase, yaitu yang pertama, periode jendela, yang kedua, fase interaksi akut, yang ketiga, fase interaksi late. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tanda dan gejala HIV. Yang tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang kedua, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Yang ketiga, timbulnya demam, nyeri, tenggorokan, ruam, pembekakan, kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, yang pertama, umumnya tidak menimbulkan gejala-gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Tahap ketiga, ada beberapa. Yang pertama, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang kedua, merasa lelah setiap saat. Yang ketiga, sulit bernapas. Terus, manifestasi klinis atau HIV/AIDS. Manifestasi klinis HIV/AIDS dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang sudah terinfeksi HIV tanpa gejala tetapi tes darah positif. Keadaan tanpa gejala ini dapat berlangsung selama 5 tahun atau lebih dari CDC atau Center for Disease USA 1986 menetapkan klasifikasi infeksi HIV pada orang dewasa sebagai yang pertama, kelompok infeksi akut, yang kedua, kelompok infeksi asimptomatik, yang ketiga, kelompok infeksi lampadenopati atau generalisista persisten LGP. Yang keempat, kelompok penyakit lain. Yang kelima, komplikasi HIV dan AIDS. Infeksi HIV melemahkan sistem kekebalan, membuat orang yang terinfeksi lebih mungkin menyumbangkan banyak infeksi untuk menyebabkan banyak infeksi jenis kanker tertentu. Komplikasi HIV dan AIDS bisa terjadi. Yang pertama, pneumonitis atau pneumonia, infeksi jamur PCP didapat menyebabkan komplikasi pneumonia parah. Yang kedua, kandidiasi atau sariawan. Kandidiasi adalah komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan, dan vagina. Ada beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes antibodi. Tes antibodi merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan dengan memeriksa kandungan antibodi HIV di dalam darah. Yang kedua, tes antibodi atau antigen. Tes antibodi atau antigen atau APST merupakan kombinasi pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi protein P24 antigen HIV serta antibodi HIV1 dan HIV2 di dalam darah pasien. Yang ketiga, tes PCR. Tes PCR atau polymer chain reaction merupakan pemeriksaan HIV dinilai memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi. Ya, sekian video yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.